pelajaran matematika dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, masuk semua. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Dan pada minggu ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar yaitu balok. Sebelum kita masuk materi, sebutkan contoh dari sebuah balok di kehidupan sehari-hari. Oke, bisa kardus, bisa kotak pensil, bisa kue, dan masih banyak lagi. Nah, dari pembelajaran hari ini tujuannya yaitu siswa dapat memahami luas permukaan dan volume balok. Yang kedua, dapat membedakan luas dan volume balok. Yang ketiga, dapat menentukan luas dan permukaan balok. Yang keempat, dapat memecahkan luas permukaan balok. Dan yang terakhir, dapat menentukan volume dan luas permukaan balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan kompetensi intinya, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan masa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena kejadian yang tampak mata. Dan yang terakhir yaitu menyajikan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menghitung, menulis, membaca, dan menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi tentang luas permukaan dan volume balok. Dan selanjutnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan balok. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari balok. Apa sih pengertian dari balok itu? Ini gambar dari sebuah balok. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang segi 4, totalnya 6 buah, di mana sisi-sisinya berhadapan memiliki bentuk yang hampir sama atau sama. Dan balok memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama, memiliki 12 tusuk. 12 tusuk yaitu 1 ini, yang pertama mempunyai 12 tusuk yaitu tusuk AB, tusuk BC, tusuk DC, tusuk DA, tusuk AE, tusuk DH, tusuk EH, HG, FG, FB, dan GC. Itu namanya tusuk, jadi memiliki 12 tusuk. Dan selanjutnya memiliki 6 titik sudut. Yang pertama titik A, titik B, titik C. Maaf, tadi memiliki 8 titik sudut, yaitu 1 titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Nah, dia memiliki 8 titik sudut. Oke, sampai sini
sudah paham atau belum? Oke, selanjutnya memiliki 4 diagonal ruang. Mana diagonal ruangnya? Bisa ditunjukkan. Nah, diagonal ruang itu yaitu ini. Titik E ke B dan titik H ke C itu namanya diagonal ruang. Dan masih ada lagi titik E ke A dan titik B ke D. Itu namanya diagonal ruang. Dan selanjutnya apa lagi? Memiliki 12 diagonal ruang. Ini memiliki 12 diagonal bidang. Apa saja diagonal bidang? Yang bidang itu berarti ini bidang yang depan. Dia memiliki 12. Nah, salah satu contohnya yaitu A ke E, A ke F, terus E ke B, H ke C, D ke H, dan masih banyak. Dan selanjutnya bisa dicari sendiri. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat, kita masuk ke rumus. Dia memiliki rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Manakah panjang itu? Panjang itu ini dari titik A ke titik B atau titik D ke titik C, E ke F atau H ke G. Itu namanya panjang atau yang bisa disebut P. Ini panjang. Terus di mana lebar? Lebar itu ini dari titik B ke titik C, titik A ke titik D, titik E ke titik H, dan titik F ke titik G. Itu namanya lebar. Dan selanjutnya tinggi. Di mana tinggi? Dari titik B ke titik F, titik C ke titik G, titik A ke titik E, dan D ke titik H, yaitu tinggi atau tambahnya T, tinggi. Oke, dari sini udah paham? Oke, selanjutnya kita ke luas permukaan. Nah, kita sudah mengetahui volume dari balok. Jadi luas permukaannya apa? 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini namanya luas permukaan sebuah balok. Penjelasannya PL ini sama kayak ini tadi. Oke, dari sini sudah paham? Terus ada lagi mencari panjang diagonal bidang. Apa rumus dari mencari rumus panjang diagonal bidang? Bisa dengan bidang tadi yang mana? Bidang berarti titik A ke titik F atau titik E ke titik B, titik B titik G. Diagonal bidang. Diingat-ingat ya, diagonal bidang. Berarti rumusnya apa kalau diagonal bidang? P kuadrat ditambah L kuadrat atau P kuadrat ditambah T kuadrat atau juga L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini panjang diagonal
dari sini ada yang masih bingung atau belum paham? Oke, selanjutnya ke panjang diagonal ruang. Jadi rumusnya apa Pak, panjang diagonal ruang? Nah, jadi tadi mana diagonal ruang? Diagonal ruang yaitu titik AD ke titik FG. Itu namanya diagonal ruang. Oke, berarti rumusnya apa kalau diagonal ruang? Akar panjang atau P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sudah, dari sini sudah paham? Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal. Yang pertama yaitu hitunglah volume dan luas permukaan balok yang memiliki panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 4. Saya gambar dahulu baloknya. Nah, tadi memiliki yang diketahui tadi apa saja? Yang pertama, panjangnya berapa tadi? 6 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 4 cm. Nah, diketahui apa saja? Panjang atau P sama dengan 6 cm, L atau lebar sama dengan 3 cm, dan tingginya sama dengan 4 cm. Sudah, dari sini sudah paham? Oke, selanjutnya ditanya. Tadi di dalam soal ditanyanya apa? Yang ditanyanya yaitu volume dan luas permukaan. Oke, kita jawab di sini. Kita cari volumenya dulu. Volume tadi rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya tadi berapa? 6 cm. L-nya 3 cm kali T-nya 4 cm. Oke, dari sini paham apa belum? Nah, ini kan sudah diketahui semua. Berarti langsung dikalikan, berapa hasilnya? 72 cm per kubik. Nah, setelah kita mengetahui volumenya, berarti kita mencari luas permukaan. Luas permukaan balok apa tadi rumusnya? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sudah, kita masukkan 2, panjangnya 6, lebarnya 3, berarti yang di sini kita ikat, ditambah 6 kali 4 ditambah 3 kali 4. 2 tetap, berarti kita kalikan dulu baru ditambah 6 kali 3 18 ditambah 24
ditambah 12. Oke, berapa hasilnya? Oke, 2 kali 54. Berarti ini kalian ini menjadi 100,08 cm persegi. Dari sini sudah paham? Oke, setelah kita memahami materi dari balok, pengertian sila sekat, dan contoh soalnya tadi, setelah itu kita akan mengerjakan tugas secara mandiri. Setelah itu tugasnya ditumpuk dan akan ibu nilai. Bisa dikerjakan 1 sampai 4. Bisa dikerjakan sekarang. Setelah itu setelah mengerjakan bisa ditumpuk. Jadi dikerjakan selama 10 menit. Setelah itu ditumpuk. Oke, bisa ditumpuk soal kerjaannya atau tugasnya. Setelah itu kita akan menutup pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah membahas apa saja? Apa saja yang kita bahas? Yang kita bahas tadi yaitu pengertian dari balok. Apa tadi pengertian dari balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana sisinya berhadapan dan memiliki bentuk yang sama, dan memiliki sifat-sifat. Apa saja di sifatnya? Memiliki 12 susuk, memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi. Memiliki 6 sisi, dan apalagi memiliki 4 diagonal ruang. Nah, setelah itu apalagi yang kita bahas hari ini tadi? Volume balok. Apa tadi volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Dan setelah itu luas permukaan balok. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan yang terakhir tadi apa? Yang terakhir kita membahas contoh soal. Oke, sekian dari setelah pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran pada saat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.